Halo, selamat malam saudaraku, kita yang ada di rumah, dalam perjalanan ataupun sementara dalam pekerjaan. Mari kita luangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan pada jam dan saat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami siap untuk belajar firman-Mu. Kuasa Roh Kudus akan memberikan pengertian untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Oke. Pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini berjudul Anggur Murka. Sekali lagi, Anggur Murka. Kita boleh baca itu di dalam Wahyu pasal 17 ayat 1, 2, ayat 15 ataupun Wahyu 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Nah, iblis katanya sangat marah karena Injil akan diberitakan kepada setiap bangsa, kepada setiap suku, bahasa, dan kaum. Dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Jadi dia menggunakan setiap usaha penipuan yang mungkin untuk memikat pikiran penduduk bumi. Itu dalam Wahyu 14 ayat 6, Matius 24 ayat 14. Tetapi Wahyu 17 ayat 2 melanjutkan penjelasannya tentang misteri Babel besar dengan menyatakan bahwa dia atau Babel ini telah melakukan percabulan dengan raja-raja di bumi. Apa itu zina? Ini adalah persatuan terlarang. Dalam sistem gereja yang jatuh, artinya gereja telah bersatu dengan negara. Dalam sistem gereja yang benar, gereja dipersatukan hanya dengan Yesus Kristus. Gereja yang jatuh memandang kepada para pemimpin politik dunia untuk kekuasaan dan juga otoritas. Nah, ia meminta negara untuk menegakkan keputusannya. Alih-alih menarik kekuatannya dari Yesus sebagai kepalanya yang sebenarnya, tapi dia mencari dukungan dari negara. Wahyu 17 ayat 2 melanjutkan penggambaran dramatisnya. Dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Simbolisme sari buah anggur yang murni itu digunakan di seluruh perjanjian baru untuk melambangkan darah Kristus yang tak tercemar dan murni yang dicurahkan untuk keselamatan kita di mana? Di kayu salib. Matius 26 ayat 27 sampai 29. Nah, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-20 yang ditumpahkan bagi kamu. Ketika anggur Injil yang baru dan murni dibelokkan dan ajaran firman Allah diganti dengan ajaran para pemimpin agama manusia, nah itu sudah menjadi anggur Babel. Matius 15 ayatnya yang ke-9. Nah, Allah memanggil umatnya, kita semua, keluar dari mana? Keluar dari Babel. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa rusak dan jahatnya sistem ini, jangkauannya begitu luas sehingga mencakup setidaknya untuk waktu tertentu umatnya yang setia atau umatku. Wahyu 18 ayat 4 sebagaimana dia menyebut mereka. Namun, waktunya akan tiba ketika Tuhan akan memanggil mereka keluar dari sistem yang rusak dan jahat itu, yang akan segera jatuh karena sifatnya yang rusak dan jahat. Sistem ini tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Wahyu 18 ayatnya yang kedua. Panggilan untuk kita semua untuk keluar katanya dari Babel, dari ajaran yang menyesatkan, supaya kita ada dalam gereja yang murni, gereja yang benar, di mana darah Yesus Kristus yang tak tercemar dan murni dicurahkan untuk keselamatan saya dan saudara di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang kami boleh renungkan pada malam ini. Biar kiranya kami tetap setia kepada Tuhan. Kami ada di gereja yang benar, gereja yang didasari dengan kebenaran Kristus, hukum Allah, dan memiliki kesaksian Yesus. Diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah pada malam ini. Ini sembahyang doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.